terus dan terus ya, selama ada kehidupan ya, itu akan terus dalam proses equilibrium di mana net magnetisasinya adalah tetap 0 ya. Nah, kedua-duanya untuk elektron maupun proton ini bisa dikatakan bisa dijadikan sebagai pemidai sebenarnya ya, bisa dijadikan sebagai pemidai untuk menentukan dari karakteristik suatu objek ya, suatu benda ya. Nah, kalau di tatanan elektron kita gunakan ya biasanya untuk memidai suatu atom, suatu unsur dari suatu benda. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara melihat transisi daripada elektron dari suatu orbital ke orbital yang lain, gitu ya. Nah, yang kita sebut sebagai radiasi karakteristik ya. Jadi dia bisa dipindai dengan radiasi karakteristik. Nah, memindai proton itu lebih susah ya karena proton itu lebih ajak ya, makanya itu proton untuk sangat cocok untuk MRI ya dibandingkan dengan elektron ya. Elektron itu ketidakstabilannya itu dengan beberapa elektron volt aja dia sudah terjadi transisi elektron dalam bentuk yang sangat kompleks ya, artinya bisa pindah dari orbital satu ke orbital lain, bahkan dia bisa melepaskan daripada struktur atom ya elektronnya itu yang kita kenal sebagai proses ionisasi, tapi tidak terjadi pada proton ya. Ini susah sekali ya, diberikan baru 3 mega elektron volt ya, energi yang sangat tinggi, kemungkinan baru terjadi atau ketika ditembakkan oleh neutron ya. Posisi ajaknya proton dalam kedudukan proton dan neutron dalam kedudukan tidak stabil, proses kestabilannya justru menghasilkan radionukleida yang menghasilkan sinaran gamma. Nah, itu ya. Nah, jadi karena adanya gerakan daripada elektron ya, juga ditambah lagi daripada gaya tarik bumi, maka proton yang tadi melakukan spin up, spin down juga melakukan presisi terhadap sumbunya. Nah, ini secara random. Selanjutnya ya, karena mempunyai sifat proton seperti itu, sama seperti karena proton adalah muatan, elektron muatan, ya artinya dia juga muatan kalau bergerak itu menghasilkan medan magnet. Nah, jadi diberlakukannya sama seperti magnet. Nah, dengan diberikannya suatu magnet yang lebih besar, maka dia akan dua kemungkinan terjadi, akan ikut atau akan berbalik ya, yang kita anggap sebagai spin up atau spin antiparalel. Kalau energinya lemah ya, maka dia akan terbawa ya oleh medan magnet utama, dia akan berbalik gitu. Hanya dua seperti itu aja yang terjadi. Ingat, dalam proses ya, dalam terjadinya paralel dan anti paralel itu Anda nggak adalah lurus, bukan ya. Sebentar, saya khawatir punya persepsi yang begini. Oke. Sebenarnya dia arahnya, orientasinya adalah acak ya, orientasinya ke sini, nggak selalu nggak ke atas seperti ini ya, seperti ini gitu ya. Dia akan, ini juga kemungkinan juga sudutnya ini bervariasi antara proton satu dengan proton yang lain, tidak sama pada kerapatan ya, kerapatan juga tergantung dari jenis objeknya, apa dia ada di cair, di gas, atau di solid, atau di padatan. Ini mempunyai sudut yang berbeda-beda. Nah gitu ya. Jadi kalau kita sebentar. Saya pakai.
Ini enggak. Ini lucu nih, kalau saya mau berikan share ini, share apa? Share screen, ini selalu nggak bisa nih kalau saya mau ganti dari PPT ke Penbrush gitu ya, ke Pen. Ini selalu, saya selalu keluar dulu. Kenapa ya? Di reguler juga seperti itu terjadi. Jadi kalau keluar masuk ini kayak capek juga ya. Oke, saya Pak, maaf, ini sama dengan Flip Angel bukan, Pak? Kalau sudutnya itu, Pak.
Pak, maaf, suaranya nggak ada ya, Pak? Sudah dari tadi ngomong. Oke. Tapi yang saya ini jelas nggak tadi saya jelasin jelas. Oke, saya ulangi. Saya ulangi ya. Tadi yang saya gambar hijau ini ya, ini yang naik-naik ini ya. Sebenarnya dia ini adalah sinus theta I, di sini ada arus B gitu kan, ada medan magnet gitu kan. Nah, sin theta ini adalah arah. Tapi soalnya ini Pak Heru gabungkan seperti ini. Ini yang anti paralel, ini Pak Heru tulis biru seperti ini. Anti paralel ini yang biru ini Pak Heru ambil ke sini. Artinya apa? Ada saling meniadakan antara paralel dan anti paralel. Nah, ini saling meniadakan, ini sama dengan nol yang ini nih. Nah, berarti signal yang ada adalah yang ini. Kerja. Pada kedudukan equilibrium ya, itu antara yang anti paralel, dia tetap begini walaupun acak, tetapi antara anti paralel ya, ini adalah paralel ya. Kemudian Pak Heru copy ini ya. Oke. Ini anti paralelnya seperti ini. Nah, sama paralel dan anti paralel ini kalau dijumlahkan ini 0. Jadi secara random seperti ini. Tapi ini ketika dalam antara paralel dan anti paralel itu punya energi. Nah, ini energi inilah yang punya peluang untuk nanti mengkarakteristik dari suatu. Nah, jadi kalau di YouTube atau di ilustrasi video-video yang digambarkannya gini biasanya Anda naik, terus naik, nanti naik lagi energinya, naik ditambah lagi, ditambah medan, ditambah B0, ditambah kekuatan, naik lagi. Nah, karakteristik naiknya ini naik dengan ditambahnya sebanding dengan tambahnya atau penguatan medan ilustrasikan seperti ini. Ini ada misalnya dari ini. Nah, Heru ambil nih, ini satu ya. Misalnya kalau bisa diputar. Nah, naik ke sini ke bawah, dia menjadi hijau. Nah, ini jadi ke sini. Nah, yang ini Pak Heru hilangin. Nah, gitu ya. Pak Heru. Nah, dia akan ada di atas lagi. Nah, jadi yang dihilangin hanya sini nih. Nah, Anda lihat kan? Jadi lebih besar lagi, ya. Nanti energi yang akan dihasilkan, gitu. Nah, jadi cuman di ilustrasi daripada di video. Nah, kita tidak tergambar bahwa itu sebenarnya ada permainan daripada perubahan proton dari yang spin down naik ke spin up, dari yang anti paralel menjadi paralel. Nah, inilah yang kita akan bahas dalam pembahasan tentang frekuensi. Oke, ya. Kita akan dulu. Nah, sekarang itunya nggak keluar.
Baik ya. Sudah Pak Heru bahas tentang efek Zeeman. Ya, efek Zeeman ini menghasilkan suatu statistik Boltzmann, ya, statistik Boltzmann. Nah, ini statistik Boltzmann ini mengkarakteristik ya berapa kira-kira ya yang spin up dan berapa yang spin down. Jadi semuanya secara fisika itu bisa dihitung secara fisika. Seperti kita memilih kemarin MAS. Pemilihan MAS misalnya 20 MAS. Selama ini kita hanya tahu bahwa 20 MAS itu menentukan banyaknya sinar X. Tetapi sebenarnya itu bisa dibuktikan. Betul nggak banyaknya sinar X? 20 MAS berarti 20 mili, A-nya itu ampere, second-nya adalah detik. Berarti ampere detik itu adalah kolom. 20 mili kolom itu sama dengan ya 20 kali per 1,6 kali 10 pangkat 19 elektron. Karena satu kolom itu adalah 1 elektron itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. Jadi satu kolom itu 1,1 per 1,9 kali 10 pangkat 19 ya, 1,6, 1 per 1,6 kali 10 pangkat 19 ya, 10 pangkat 19 elektron. Jadi jumlah elektronnya kelihatan ya, dikalikan 20 tadi. 20 kali lagi karena mili kali 10 pangkat minus ya, minus 3 gitu ya. Nah, jadi semuanya itu bisa terdata. Jadi kita bisa bayangkan 10 pangkat 19 dikali 10 pangkat minus 3 ya kurang lebih 10 pangkat 16, 10 pangkat 17 elektron yang dihasilkan dalam pemilihan 20 MAS. Kalau satu elektron menghasilkan satu foton sinar X, nah kalau 20 elektron, nah bisa dibayangkan. Nah jadi semuanya itu bisa dihitung. Sama juga dengan spin up dan spin down, ya. Walaupun memang susah untuk diamati ya secara kasat mata, ya. Tapi kalau secara spektroskopi itu mungkin bisa terdetek. Kita lihat di sini ya. Formulasinya aja spin up per spin down ini adalah eksponensial, di sini adalah giromagnetik kali Habar ya, yang nilainya Habar ini adalah 1,0546 kali 10 pangkat min 34 joule second. Jadi ini adalah konstanta Planck dibagi dengan 2V gitu ya. B0 adalah kuat medan magnet, di sini adalah K-nya adalah konstanta Boltzmann yang nilainya 1,381 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. T ini adalah temperatur ya, dinyatakan dalam standar internasional dalam Kelvin ya. Jadi kalau Celsius ya ditambah aja 273,15 untuk dirubah menjadi Kelvin. Satuannya adalah persamaan ini adalah ppm karena sangat kecil, part per million ya. Kalau ada sekarang ada yang bisa ditentukan dengan ppm, part per billion gitu ya. Jadi sangat kecil sekali. Nah ini ya, oke. Nah ini kemarin contoh aja, sekedar contoh ya. Pada penggunaan 37 derajat Celcius ini 310,15 Kelvin. Nah ini saya akan rubah medan magnetnya 0,5 Tesla. Dengan saya hitung itu akan mendapatkan 0,52 ppm. Nanti Anda hitung ya, Anda buktikan ya, 0,52 part per million ya. Nah kemudian pada 1,5 Tesla itu menghasilkan 1,57 part per million. Jadi untuk penguatan B0 ini spin up proton bertambah sekitar, nah jadi spin up-nya itu bertambah sekitar 1,05 ppm per 1 Tesla pada suhu fisiologisnya sama, jadi temperaturnya sama. Nah dia akan berubah 1,05 part per million. Jadi 1,05 bagian dalam 1 miliar atom. Gitu ya. Proton, maaf. Nah, kemudian kalau saya lihat di sini saya bandingkan dengan suhu sekarang. Ya, ini merahnya harusnya di suhu. Oke, ini saya bandingkan dengan suhunya. Oke. Pada temperatur pada medan magnet yang sama. Oke. Ya. Ini penggunaan suhu dari di sini 37 derajat Celcius 1,5 Tesla itu 1,57
pada 36 derajat Celcius 1,58. Jadi untuk suhu fisiologis ini speed up proton berkurang sekitar 0,01 ppm per 1 derajat Celcius. Jadi kita lihat ya, karena ini berbandingnya terbalik dengan temperatur, ya berarti ini berkurang. Tapi kalau yang tadi kenaikan medan magnet adalah bertambah. Nah gitu ya. Oke. Nah ini kasus aja ya, kasus aja. Jadi kalau diberikan soal-soal seperti ini, Anda udah bisa mencari sekarang. Jadi inilah pentingnya kita belajar ya dari aspek fisika ya. Ya jadi Anda sekarang tidak hanya mengetahui dari segi ternyata MRA itu seperti ini. Nah, tapi Anda juga tahu dalamnya gitu ya, dalamnya. Nah, ini air ya. Kalau air ini ya ada sekitar 1 mm kubik air ya, ini 1 mm kubik air. Nah, di sini kan ada banyak nih H2O di sini. Nah, hanya hidrogennya ada 2, O1 di sini. Nah, kita lihat di sini bilangan Avogadro ya, standar untuk menentukan jumlah molekul ya, jumlah mol. Nah, di sini jumlah molekul air dalam 1 mm kubik ini, nah 1 mm kubik adalah 0,01 gram. Ini dibagi dengan ini 16 tambah 2 kali 1 2 ya. Berarti 16 tambah 2 18 gram per mol, ini 0,01 gram, 18 gram per mol kali bilangan Avogadro, kita akan mendapatkan 33 4 kali 10 pangkat 19 molekul dalam 1 mm kubik air ya, molekul H2O. Setiap molekul air ini berisi 2 inti hidrogen nih, 2 inti hidrogen, maka jumlah H ya, jumlah hidrogen dalam 1 mm kubik ini adalah 2 proton H per molekul dia kali ini jumlah molekul yang dihasilkan, kita akan mendapatkan molekul proton partikel ya, proton H adalah 6,68 kali 10 pangkat 19. Nah, ini jumlahnya. Berarti kalau kita bayangkan kalau dengan dengan teorema statistik Boltzmann tadi, dengan perlakuan berapa medan magnetnya, berapa temperatur yang diperlakukannya. Nah, kalau 6 ppm, nah 6 ppm yang dihasilkan dari sekian proton ini ya, ini kan 4 miliar, ini kan 10 pangkat 19. Kalau miliar itu 10 pangkat 6. Berarti kita rubah dulu, nanti kita bisa bayangkan berapa kira-kira proton yang speed up, berapa proton yang spin down. Nah, seperti inilah kurang lebihnya gitu ya. Kalau 0,5 Tesla, nah kita bisa hitung lagi 0,5 Tesla berapa gitu kan, pada temperatur berapa. Ini kan bisa kita lihat. Ini pada 36 pada 37 derajat, 1,5 Tesla, 1,57 ppm. Nah, 1,57 ppm ini dari sini 6,68 kali 10 pangkat 19 ini, dari 1,57 ppm itu berapa yang spin up, berapa yang spin down. Nah, seperti itu bisa dicari ya, silakan ya. Kan 1 ppm itu berarti 1 bagian per million gitu ya. Oke. Nah, ini kembali tadi udah saya jelaskan ya, di mana ini dalam keadaan net magnetisasi, dalam keadaan acak ini merah hijau sama, ini sudah dalam keadaan dalam suatu medan magnet ya, ini merah lebih dominan daripada hijau gitu ya, ya karena yang terbawa arus pasti lebih banyak. Oke, selanjutnya ya kita lihat proses kejadian ini, kalau ini net magnetisasi nol, artinya energinya nggak ada di sini. Kalau ada kecil sekali, maka tidak bisa terdeteksi di sini, ya. Maka di sini ini ada energi, ya. Beda energi antara merah dan hijau. Tadi kalau hijau saya ini kan sering menghilangkan, tapi ada sisa tadi. Nah, disebutlah di sini sebagai energi, beda antara energi dari posisi proton yang spin up, jumlah proton yang spin up tadi dengan proton yang spin down. Nah, jumlah energinya adalah delta E-nya ini ya, perbedaan energi ya dari dua keadaan itu adalah H kali frekuensi di sini ya. Nah, H kali frekuensi ini, frekuensinya adalah kalau kita gunakan frekuensi Lamor ya, ini H kali di sini ya, giromagnetik kali di sini medan magnet B0. Nah, ini nilainya adalah
Giromagnetiknya ada 42,58 MHz per Tesla kali B0. Ya, jadi inilah perbedaan energi, ya. Ini udah standar, ya. Perbedaan energi untuk atom hidrogen. Ingat ya, kita sudah bahas untuk atom hidrogen. Berarti dari sini perbedaan energi antara keadaan spin up dan spin down di sini kita lihat pada penggunaan medan magnet yang lebih kuat, maka perbedaan energi yang dihasilkannya adalah jauh lebih besar, gitu ya. Nah ini, jadi menghasilkan suatu signal yang lebih kuat. Nah gitu ya, ini 0,5 Tesla kita masukkan ya, itu 0,88 kali 10 pangkat min 7 elektron volt. Kalau 1 Tesla 1,76 kali 10 pangkat min 7 elektron volt. 2 ini 1,5 Tesla dan seterusnya. Ya, ini bisa dicari ya dengan formula ini. Ya, bisa dicari dengan formula ini. Ya, tinggal hanya adalah konstanta Planck, ininya adalah giromagnetik atom hidrogen, B-nya adalah ini ya, Tesla ini. Oke. Nah, ini ya, kita lihat realnya seperti ini ya. Permainannya ya, ini adalah perbedaannya pendek sekali di sini ya, delta E-nya 8,8 kali 10 pangkat min 8 elektron volt di sini dengan 0,5. Ini adalah artinya kalau seperti ini lebih banyak yang naik ke atas gitu ya daripada yang di bawah gitu ya. Yang maksudnya yang ini nih ya, lebih banyak di bawah sehingga menghasilkan jarak yang jauh, sehingga menghasilkan efek daripada kalau terjadi transisi proton dari spin up masuk ke spin down, atau dari spin down masuk ke spin up, kemudian kembali lagi ke posisi asal, melepaskan energinya, udah pasti ini yang ini jauh lebih besar energi yang dilepaskan pada penggunaan 1,5 Tesla dibandingkan 0,5 Tesla. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang jadi permasalahan ini, kita sudah memposisikan gap ya energi dari dua keadaan, dari suatu proton yang paralel dan anti paralel. Nah, berikutnya adalah ini belum juga bermakna ya kalau kita tidak ganggu ya, tidak ganggu daripada kedudukan proton ya. Nah, jadi ini kan state-nya posisinya ini tetap ya. Ya, posisi tetap dalam satu voxel yang mempunyai perbedaan ini dalam satu voxel. Nah, dia seperti kalau X elektron volt, ini Y elektron volt akan terus seperti ini. Nah, ini. Tapi ini belum menghasilkan suatu signal yang bisa ditangkap oleh suatu penerima, ya, penerima. Karena apa? Ya, ini udah stay di sini. Tinggal bagaimana nanti energi-energi yang bermakna ini yang sudah ada peluang untuk dilepaskan ini bisa ditangkap oleh suatu alat ya, yang kita sudah sama-sama tahu karena kita bermain dengan radiofrekuensi ya, dengan menggunakan giromagnetik atau frekuensi Lamor, maka kita menggunakan antena dalam hal ini ya, sama seperti pesawat televisi, sama seperti pesawat radio ya, berupa kumparan gitu ya, berupa koil. Nah, oke. Nah, di sini kita akan getarkan ya, proton-proton ini akan kita buat sedemikian rupa sehingga dia akan bermain-main dengan kita gitu kan. Kalau saya enaknya bicaranya bermain-main dengan kita, ayo lo mau kemana gitu kan, kita mau arahkan kemana. Nah, agar supaya kita bergerak, nah seperti ini. Nah ini ya. Nah ini ya, atau kalau Bapak Ibu ngelihat YouTube ada di situ Garputala ya, nanti lebih menarik lagi. Garputala ini kalau kita ketok ini kita diriin Garputala, ini nggak bergerak, ini nggak bergerak, yang ini bergerak. Nah, ini bergerak. Ya, nanti di sana ada lagi bergerak. Ini digerakkan, maka yang ini bergerak. Yang ini lebih relatif diam gitu ya, lebih relatif diam dibandingkan ini. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini ya, inilah yang kita katakan yang bergerak ini gerakan ini ya. Ini bergerak atau dia bergerak ya, ini. Atau kalau ada gempa, rumah ini padahal dibuat dalam
bangunan yang sama misalnya ya, ini nggak rubuh, ini nggak rubuh, yang rubuh ini, gitu ya. Atau yang ini, artinya ada kok rumah di depan saya nggak rubuh, kok rumah saya rubuh. Karena ini ya, yang ini ya, ketika ini bergerak, ini juga bergerak. Nah, frekuensi yang semuanya bergerak. Frekuensi yang dihasilkan dari garpu tala yang A ini, itu gerakannya sama secara osilasi dengan garpu tala pada C, ya, secara frekuensi sama. Karena sama, maka dia terjadi resonans, direspon. Sedang ini tidak, ini tidak. Jadi dia akan diterima oleh C, maka C ini akan bergetar. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat berikutnya, kita bahas ya sesuai dengan nama nuklir magnetic resonansi imaging, ya. Nuklir yang kita bahas, mungkin bisa nanti di pesawat lebih diperkuat ya, kenapa magnet itu ada apa aja yang bisa dipakai di dalam MRI gitu ya. Nah, kemudian kita bahas tentang resonans ya. Nah, resonans ini adalah bergetarnya suatu benda karena dipicu oleh getaran benda lain dikarenakan adanya kesamaan frekuensi. Nah, itu dulu yang kita pahami. Nah, ini untuk di MRI, untuk menggerakkan suatu proton tadi, diperlukan alat yang mampu mentransmisikan frekuensi, dalam hal ini adalah frekuensi Larmor ya, ke benda tersebut. Nah nih, jadi ada suatu alat ya, kita udah sama-sama tahu, ada koil, ada antena, ada gradien gitu ya. Nah, pemberian radiofrekuensi ini akan menyebabkan beberapa proton nanti berubah dari dari lower energy state ke higher energy state. Ini maknanya apa nih? Artinya nanti banyak proton ketika diberikan radiofrekuensi itu akan berpindah ya dari antiparalel menuju kepada dari paralel menuju kepada antiparalel ya. Dari yang lemah menuju kepada yang kuat gitu ya, menuju kepada yang kuat. Nah, seperti itu. Nah, ya. Jadi bahasanya seperti itu kalau kita ini kan. Nah, ini jadi kita lihat sekarang resonans. Nah, oke. Perhatikan baik-baik. Nah, coba di sini perhatikan baik-baik. Kelihatan ya gambarnya ya. Oke. Nah, coba saya tanya. Ya, sekali-kali nanya nggak apa-apa kan, kita diskusi aja. Oke. Mbak Ana loh. Ada Mbak Ana, mana Mbak Ana nih? Mbak Ana Esti? Ada Pak. Oke. Halo. Iya, ada. Bisa dilihat gambarnya ya, Mbak Ana ya? Bentar, Pak. Oke. Saya berikan frekuensi 1 MHz. Ini saya berikan satu frekuensi. Yang terjadi resonansi, artinya benda itu yang bergerak yang mana? Apakah yang coklat, yang abu-abu itu yang putih, yang hijau atau yang kuning? Yang kuning, Pak. Yang kuning. Yang kuning. Oke, anak bilang yang kuning, jawab. Mas Angri Ihsan. Mas Anggri. Hadir, Pak. Oke. Mas Anggri yang mana, Mas Anggri? Yang bergerak? Yang bergerak? Yang kuning kayaknya, Pak. Yang kuning. Oke, yang kuning. Mungkin. Ya, mungkin ya. Nggak apa-apa, namanya juga kuliah gitu ya. Mbak, siapa lagi sih ibu-ibu nih? Dian Ilmayana. Dian? Iya, Pak. Yang gerak yang mana, Dian? Yang kuning, Pak. Yang kuning semua, oke. Ya, saya juga tahu betul tahu enggak. Saya akan teruskan. Lihat mana yang bergerak. Nanti kita diskusikan. Nah, yang mana? Yang 2 MHz. Merah, Pak. 2 MHz. Kan ini 1 MHz. Nah, kenapa 2 MHz yang bergerak? Karena 0,5 Tesla, Pak. Karena 0,5 Tesla. Ini 0,5 Tesla medan magnetnya, berarti di sini frekuensinya adalah 1 MHz frekuensi Larmor. Di sini 1 MHz dikasih frekuensi luar 1 MHz. Berarti 1 MHz dengan 1 MHz terjadi resonans. Paham? Yang ini enggak bergerak.
Nih, kuning nggak bergerak, 5 nggak bergerak, 4 nggak bergerak. Kenapa? Tidak terjadi resonansi. Oke, saya ulangi lagi. Mudah-mudahan sekarang udah lancar. Oke, saya kasih sekarang 2 MHz. Nah, 2 MHz. Nah, enak main sama Pak Heru nih. Ya, Daniel, Rahwanto, mana Mas Daniel? Hadir Pak, hadir. Oke, Mas Daniel. Sekarang mana yang bergerak, Mas Daniel? Yang putih Pak. Yang putih. Oke, saya cari lagi. Pak Heru Roji. Ayo Mas Pak Heru. Mas Roji, mana yang bergerak Mas Roji? Tadi izin sholat, Pak. Oh, lagi izin sholat. Oke, kan gitu yang lain. Pati Ayu. Iya, Pak. Ya, yang mana yang bergerak Pati Ayu? Yang hijau, Pak. Yang hijau, yang satu yang putih, yang satu yang hijau. Oke, langsung aja ya. Udah jam 5 tadi saya janji jam 5. Oke, nah, yang putih. Kenapa putih? Kita lihat. Ini kan setengah Tesla. Nah, ini 4 MHz per Tesla. Berarti di sini adalah 2 MHz. 2 MHz dengan 2 MHz terjadi resonansi. Yang ini tadi bergerak dengan 1 MHz, ketika kita switch dengan 2 MHz, maka yang coklat ini tidak bergerak. Bisa dipahami sampai sini, halo? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya, clear ya, jelas. Itu aja dulu proses sederhana, Pak Heru ajarin. Oke, sekarang Pak Heru pengen menggerakkan 3 MHz per Tesla ini. Nih, dia punya giromagnetik 3 MHz per Tesla. Frekuensi berapa yang bisa Pak Heru berikan agar supaya dia bergerak? Halo? 1,5. 1,5, Pak. Berapa? 1,5. 1,5. Oke, kita lihat. Oke, betul. Udah, berarti udah clear ya? Jelas di sini? Clear, Pak, jelas. Insya Allah, Pak. Jadi kalau nanti 1,5 Tesla beda lagi gitu ya. Kalau 1,5 Tesla berapa nih? Kalau di sini Pak Heru kasih 3 MHz, di sininya B0 1,5 Tesla. Berapa frekuensinya? 2. Berapa? 2. Pak, Pak, 2. Heru kasih 1,5. Yep. Berapa? Dikasih frekuensi. Kalau nggak salah 2, Pak. 2, Kalau nggak Pak. salah 2. Yang lain? Yang lain? Ini kan 3 MHz nih yang Pak Heru akan gerakan nih. Sekarang medan magnetnya Pak Heru taruh 1,5 Tesla. Frekuensinya berapa supaya ini bergerak? 2, Pak, 2. Coba gitu. Pak. Itu dulu. Hah? Ayo. Ayo. 1,5 ya, ini 1,5 Tesla ya. Supaya Anda paham nih. 2. Oke. Setengah. Berapa? Ayo. Sekarang ini. 4,5. 4,5. 2, Pak. Berapa? 2. 2, Pak, 2. Yang lain. Sekarang gini. Sekarang ini nih, yang ini. Yang ini lihat ya. Kalau ini nih, kalau di sini 1 MHz per Tesla di sini, saya masukkan ke dalam suatu medan magnet 1,5 Tesla di sini, berapa frekuensi yang diberikan supaya warna kuning bergerak? 0,5. 0,5, Pak. 0,5. Yang lain? Nah, oke. Sekarang 1 MHz per Tesla ini giromagnetik. Ya. Frekuensi lamornya berapa nih? Berapa frekuensi lamornya? Ini Pak, berapa Pak? Giromagnetiknya berapa? 1 MHz per Tesla. Frekuensi lamornya berarti 1, Pak.
Tesla. Berapa berarti frekuensi lamornya di sini? 1 Pak. 1,5. 1. 1 atau 1,5? Karena frekuensi lamor sama dengan itu Pak, giromagnetik kalau nggak salah. Kali medan magnetik. Giromagnetik adalah foton dibanding massa foton. Rasio ya, giromagnetik rasio, maaf. Giromagnetik rasio ya, giromagnetik rasio. Nah, ini kalau kita lihat frekuensi lamor berarti di sini ya 1 megahertz ya per Tesla ini dikalikan dengan medan magnet B0. Tadi simbolnya adalah omega kali B0. Itu frekuensi lamor ya yang disimbolkan dengan W tadi, omega kali B0. Omeganya adalah ini 1 MHz per Tesla, B0-nya adalah tadi Teslanya. Berarti ini 1 MHz per Tesla kali 1,5 Tesla. Maka kita akan dapatkan 1,5 MHz. 1,5 MHz berarti di sini untuk menggerakkan ini maka diperlukan frekuensi 1,5 MHz. Nah, sekarang kita lihat realnya. Oke, kita lihat realnya. Nih. Nah, supaya nanti benar nggak realnya ya di rumah sakit. Kita lihat. Oke, di sini. Makanya saya di awal pertemuan Pak Heru udah bilang, bisa nggak secara teori ya, bukan secara alat. Kalau alat sih udah di-setting ya, secara teori di pembahasan NMR, nuklir magnetic resonansi, itu tulang itu gambarannya bagus. Gitu. Kan Pak Heru pernah bilang begitu, ya. Ada bilang ada bisa. Otot gambarannya bisa bagus gitu kan. Ya bisa. Ya tergantung daripada frekuensi lamornya gitu ya, frekuensi yang akan kita berikan. Nah, sekarang kita lihat. Ya. Aku udah bergerak duluan. Ini pada 21,29 MHz ya. Pada penggunaan 0,5 Tesla di sini, mana yang bergerak? Ya, ini setengah Tesla atau apa? Mana yang bergerak? Atau mana? Hidrogen. Hidrogen. Nah, kita lihat dia adalah kali ini kan kita dapatkan 21,29 MHz. Kalau kita ini berada dalam 1 Tesla, berapa kita berikan? Ininya frekuensinya 1 Tesla. Untuk atom hidrogen, Pak? Ya. 42,58. Nah, itu 2,58. kalau 1,5 Tesla berapa? 21,29. 1,5? 63,87. 63,87. Nah, jadi itu ada di situ kenapa dia berbeda-beda ya. Kalau pada 0,5 Tesla, dia akan, yang lain ini Na, C, P, C, A ini nggak akan bergerak. Kalau kita berikan 1 Tesla, kalau kita berikan 42,58 MHz, ini dia bergerak ini. Nah, sekarang kita lihat. Ini kebalik nih Pak Heru settingannya ya. Jadi, oke, sekarang gini aja. 2,89. Nah, ini yang bergerak ini. Nah, sekarang. Nah, berapa frekuensi yang Pak Heru berikan? Supaya yang bergerak ini pada 0,5 Tesla. Berapa? 1,45. 1,445, Pak. Oke. Ya, 1,45 MHz. Artinya apa? Kalau rancangan MRI itu nggak disetting pada setengah Tesla ya, nggak disetting ini, nggak disetting ini, yang disetting adalah ini, maka nggak akan tampak itu cairan. Nggak akan tampak jelas. Yang tampak ini. Nah, jadi Anda sudah tahu gitu. Prinsipnya adalah kesamaan daripada frekuensi. Nah, oke, ini 1,5 Tesla. Ya. Nah, yang mau bergerak ini. Nah, tadi udah Pak Heru bilang, ini ya, Anda udah jawab, 63,87 MHz. Nah, gitu ya. Di alat sudah disetting seperti ini. Maka ini nggak akan tampak jelas ya. Nah, sekarang kalau yang fosfor ini 17,23 MHz. Berapa Pak Heru berikan frekuensinya? Oke.
Ini beda kan? 25 apa ya? Kita lihat 8,61 apa 25? Salah nih Pak Heru kali ya. Salah, betul nih. Yang salah. Iya, 25 dia salah. Pokoknya dia ada. Ya. Nanti Pak Heru perbaiki. Baik ya. Oke. Kenapa jadi ini yang kita lanjut? Ya. Ini udah, mudah-mudahan di sini udah jelas ya. Nah, ini gyromagnetic ratio ya, megahertz per Tesla ini ya. Gyromagnetic ratio ini semua nilainya ada di sini ya, tinggal kita mau lihat apa ya. Makanya waktu Pak Heru dulu praktek ya, Pak Heru mau ngelihat lihat wortel. Wortel itu mau Pak Heru lihat apanya? S-nya kah, CL-nya kah, K-nya kah, CA-nya kah, mau Pak Heru lihat, atau MG-nya kah, melihat ada magnet atau enggak, atau melihat floor-nya kah. Nah, ini bisa disetting di alat itu, disetting aja ini dengan frekuensi ini. Nanti ada puncak. Kalau dia nggak ada puncak di osiloskop, nggak ada timbul spektrum, berarti ini nggak ada di wortel itu. Pak Heru lagi setting, 3,9, tiba-tiba ada cing di spektrum, di osiloskop keluar. Oh, ternyata ada, kita catat. CL panjangnya kita hitung, kemudian banyaknya konsentrasi kita hitung, lebarnya gitu kan, lebarnya peaknya gitu kan. Nah, itu kita hitung. Oh, ternyata ada konsentrasinya sekian. Pak Heru setting lagi di 2,63, cing gitu kan. Oh, keluar. Nah, seperti itu. Nah, keluarnya ini karena apa ya? Karena antara proton-proton yang ada di suatu unsur ini mempunyai karakteristik daripada gyromagnetic ratio yang berbeda-beda, sifatnya unik. Nah, kebetulan di dalam tubuh kita ini banyak hampir 99,98% gitu ya, artinya banyak sekali gitu ya. Banyak sekali di atas 70% ya, di atas 70% itu terdiri dari air gitu ya, sehingga sangat mudah ya untuk mendeteksi ya. Kalau ada kelainan pun juga air juga gitu ya, misalnya ada nanah, ada penggumpalan juga ada air juga, semuanya hidrogen ini bisa dideteksi secara baik ya daripada organ-organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita gitu ya. Nah, ini ya. Nah, mohon maaf. Ada Pak Heru tadi telepon jam 5. Oke, mohon maaf. Kalau dekajar udah asik. Oke, sekarang akibat dari terjadinya tadi ya, kan kita udah pahami frekuensinya udah sama ya, udah sama. Maka kita berikan dengan frekuensi Lamor tadi ya, maka akan terjadi perubahan posisi ya. Perubahan posisi artinya kita kalau secara nggak langsung kita kasih makanan proton ini ya, kita masih makanan supaya dia mempunyai tenaga lebih. Nah, pertanyaan Pak Heru, kalau dikasih makanan dia mempunyai tenaga lebih, yang anti paralel naik ke paralel atau yang dari paralel turun ke anti paralel? Halo? Dari yang paralel Turun Pak ke anti paralel. anti paralel. Yang apa? Oke, jangan skor satu-satu. Mas Heri Firdaus. Mas Heri Firdaus. Halo Mas Heri. Iya Pak. Nah, Bayang Pak. oke. Pertanyaan Pak Heru udah jelaskan Mas Heri ya? Gimana Mas jawabannya Mas? Kalau tadi Pak Heru kasih frekuensi, ya kasih proton ini Pak Heru kasih makan, gitu ya, istilahnya, itu yang paralel turun ke anti paralel atau yang anti paralel tadi naik ke paralel. Halo, yang mana, Mas Heri? Yang anti paralel naik Pak. Yang anti paralel naik ke paralel gitu ya. Oke. Satu lagi supaya ini Mas Arif. Nah,
Ayo Mas Arif, bisa nih Mas Arif. Jelasin ke kita Mas Arif. Iya. Yang Ini paralel, juga- ya Mas Arif gak jelas? ini Ya Mas Arif. ya, ini jelasin Yang tadi kita kasih makanan, Heeh. artinya sebenarnya kita kasih frekuensi lamor. Jadi ketika kita kasih frekuensi lamor tadi, kan pasti ada perubahan, ya. Perubahannya itu apakah yang paralel jadi anti paralel atau anti paralel menjadi paralel atau ada perubahan lain? yang anti paralel menjadi paralel, Pak. Anti paralel menjadi paralel. Oke. Gitu. Artinya kalau kita berikan energi tadi sebenarnya kalau kita berbicara kepada energi tadi kita bermain kepada medan magnet ya, kepada medan magnet yang tadi berubah paralel ke anti paralel gitu ya, dari 0,5 ke 1 ke ini. Nah, sekarang yang Pak Heru bahas adalah sekarang pergerakan eksitasi, mohon maaf ya. Jadi kalau kita pergerakan eksitasi ini, pemberian frekuensi, bisa juga kita katakan seperti itu, tapi nggak lazim ya, nggak lazim. Yang lazim tadi adalah, mohon maaf tadi Pak Heru pancing ya, yang Pak Heru katakan tadi adalah ketika kita menaikkan suatu medan magnet ya, medan magnet, maka akan terjadi perubahan ya. Perubahannya dari anti paralel ya, dia kan diberikan energi yang lebih gitu, yang lebih, maka yang tadi ini akan tambah terbawa gitu kan, akan terbawa arusnya gitu ya, jadi dia akan naik ya. Mohon maaf. Jadi yang Pak Heru akan jelaskan di sini adalah ketika dia diberikan frekuensi lamor ya, maka otomatis ada pergerakan dari posisi proton. Ya, perubahan posisi proton. Artinya proton ini kita berikan energi, kita kasih makan, ya, maka dia akan bergerak tuh, ya. Nah, pergerakan ini tetap kita ini arahnya searah dengan B0, ya. Ya, jadi udah Pak Heru ralat ya, pun Pak Heru ralat. Tadi Pak Heru ngebahas, dia masih ngebahas kepada pemberian medan magnet. Kalau Pak Heru bahas masalah pemberian medan magnet, itu yang kita bahas adalah paralel dan anti paralel. Mana yang naik ke paralel atau sehingga energi gapnya berkurang atau bertambah gitu ya, pemberian atau pengurangan daripada medan magnet. Nah, sekarang kita pembahasannya sudah membahas kepada pergerakan daripada suatu proton ya. Maka ketika kita berikan frekuensi lamor, maka bergerak dia akan terjadi eksitasi ya. Tidak sampai terjadi kalau di atom itu di elektron itu bisa eksitasi, bisa ionisasi. Kalau di proton itu bisa eksitasi, bisa terjadi disintegrasi inti. Nah gitu ya. Tapi di sini hanya nggak mungkin terjadi disintegrasi inti ya, bahaya. Tapi yang terjadi adalah hanya eksitasi. Nah ini ketika eksitasi di ya, oke. Ini nanti ini alatnya ya. Mas Arif bisa ini nggak Mas Arif? Dengar saya nggak Mas Arif? Ya Pak, dengar Pak. Oke, Mas Arif bantu saya minggu depan Mas Arif, karena saya khawatir saya ada acara ya di hotel ya ada. Jadi tapi saya akan monitor. Mas Arif tolong disiapkan, Mas Arif bisa ngasih materi ke kita tentang gradien ya Mas Arif. Ini ya, dipilih ya. Ini bisa dijelaskan ke kita ya Mas Arif ya. Kasih tahu teman-temannya, bisa. Coba ya. Saya coba deh Pak. Oke, siap. Oh, minggu depan. Jangan samaan nama saya terketemu di ini lagi tuh Pak. Saya lagi di Hotel Tangerang tuh Pak minggu depan. Oke, nanti kita lihat. Oke, salah iya. Lihat nanti Mas Arif ya. Ya. Iya. Oke, nah saya langsung ke eksitasi aja di sini ya. Nih, eksitasi ini ya, jadi dia adanya proses perubahan arah proton dari longitudinal ya menjadi transversal ya, diakibatkan tadi adanya radiofrekuensi, ini frekuensi lamor yang kita berikan. Nah, akibat proses eksitasi ini dapat membuat sudut tadi flip angle, kan dia berubah gitu ya.
Jadi bergerak tadi yang udah saya ilustrasikan gitu ya. Nah sebenarnya gerak proton itu bulat gitu ya, nggak ada panahnya tadi, nggak ada. Kita hanya mengilustrasikan, kalau nggak dikasih panah tuh kita bingung bergeraknya kemana nih, berapa derajat. Nah nanti dia bergerak membuat sudut ya, nanti sudut inilah dibuat 90 derajat atau dibuat 180 derajat ya, tergantung nanti perlakuannya dari luar. Nah, besarnya Phillips Angel ini merupakan operasi vektor dan mewakili kekuatan gelombang radiofrekuensi yang diberikan. Nah, oke. Nah, ini ya kita lihat. Nah, ini ya, eksitasi ini diberikan tadi, ini adalah proton daripada hidrogen ya, yang searah B0. Ini ingat, ini gambarnya merah begini, perhatikan Bapak Ibu. Yang ada tuh bukan satu gini ya, ini bukan proton gini. Ini adalah dibahasnya vektor. Kita membayangkannya adalah tadi satu voxel. Ini jumlah dari atas, dari spin up, spin down semuanya, tinggal sisanya ini yang tadi sudah Pak Heru kurangin, yang tadi yang biru dikuranginnya hijau, yang inilah sisanya. Nah, ini berarti ini kumpulan dari beberapa proton yang arahnya ke atas. Ya, yang ke arah B0. Nah, ini dia nih. Nah, yang ke arah MZ nih. Nah, ini. Nah, jadi ini bukan satu proton, ini adalah beberapa proton. Nah, ketika ini diberi frekuensi ini bergerak ini ya. Bergerak karena apa? Dia sama frekuensi lamornya. Dia bergerak gitu kan, membuat Phillips Angel dalam proses pergerakannya. Jatuh ya. Jatuh membuat Phillips Angel di sini. Ini juga kalau digambarkan ini ya, ini sebenarnya beberapa proton, ini adalah kumpulan beberapa proton ya. Jadi jangan dilihat ini satu proton ya. Jadi kita melihatnya dimensinya adalah dimensi vektor gitu ya. Jadi udah digabung semua proton dalam arah yang sama. Ini kumpul semuanya ini masing-masingnya nanti saling melepaskan, saling membagi ya antar spin. Nah, ini saling membagi ini ya, saling membagi semuanya. Kalau sudah seperti ini adalah prosesnya equilibrium. Proses keseimbangan, ketika dia proses keseimbangan dia itu akan tertarik lagi ke atas. Nah, akan tertarik lagi ke atas. Nah, inilah kembalinya. Nah, dia udah siap dari sini, dia akan kembali lagi ke atas. Inilah yang kita sebut sebagai relaksasi, gitu ya. Eksitasi tadi jatuh ya, kemudian prosesnya ini spin ya, nanti relaksasi ini akan memberikan saling melemahkan, nanti kemudian dia akan naik ke atas juga saling berputar, memberikan dengan energi di sekitarnya ya, spin lattice ya kepada area di sekitarnya, kemudian dia akan kembali lagi ke posisi MZ. Nah gitu ya. Jadi ada dua gerakan. Nah ini relasi proses kembalinya proton dari eksitasi ke posisi semula searah medan magnet B0. Nah ini. Nah kalau Anda lihat gerakannya aja dulu ya, nanti sebelum ini ya. Kalau kita lihat ini ada gerakan yang transversal dari sini masuk sini saling melepaskan ya. Ini ada gerakan transversal berputar, itu dia saling melepaskan energinya. Nanti dari sini dia akan naik ke atas gitu ya, mutar naik ke atas. Nah, seperti ini. Nah, ternyata di sini kalau Bapak Ibu lihat ada dua gerakan yang dilakukan ketika proton melakukan relaksasi kembali ke posisi awal. Gerakan yang pertama adalah melalui sumbu XY ini ya. Gerakan berikutnya adalah ya, ini saling melepaskan dia ke arah sumbu Z. Nah, XY inilah yang dikatakan sebagai transversal, Z inilah dikatakan sebagai longitudinal. Ini spin, ini spin lattice seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi karena ada dua gerakan yang mempunyai waktu yang berbeda, ingat sebenarnya dalam skala keabuan itu adalah sama ya. Nggak ada dibuat skala keabuan berbeda. Ya gimana ya, Pak Heru balik lagi ntar ini ya. Oke, Pak Heru akan lihat gambar ilustrasi misalnya. Ini misalnya di garis nih. Ini garis, ini apa? Seperti ini ya. Jadi karena ada dua benda nih, ada suatu saat, ada suatu objek nih, Pak Heru tulis objek A,
objek B di sini, objek A, objek B, karena ada suatu garis, aduh gimana gambarnya, Pak Heru keluar lagi, nanti kayak tadi lagi. Oke, coba ya. Pak Heru belum jelaskan T1, T2 ya, tetapi Pak Heru akan ilustrasikan dulu supaya nanti nyambung. Nah kan pasti kejadian kayak gini, suruh keluar dulu, Pak Herunya diminta keluar dulu terus lucu sih. Oke, di Pak Heru buktikan dulu. Oke. Pak Heru hanya ilustrasi aja ya, kita bermain-main ilustrasi aja dulu. Oke, ini ini ada suatu terbang misalnya seperti ini. Ini ada Pak Heru coba ada suatu benda ya, suatu benda. Ini bendanya di sini ada, ini waktu ya, waktu. Benda yang satu di sini ya. Nah, ini benda yang ini bendanya. Oke. Ini benda satu, ini benda dua. Ini benda dua. Ya. Oke. Oke. Kalau ada suatu kurva seperti ini, coba dilihat. Ini ibaratnya pewarnaan. Nah, ini di TV monitor warnanya ya, black white atau biru hijau ya, terus atau kita kenal sebagai skala Kabuan ya. Nah ini, tapi kan intinya kita hanya ilustrasi aja, sebenarnya kan kita bisa membahas daripada energi yang dihasilkan. Ya, supaya Bapak Ibu memahami bahwa memang ada dua keadaan. Kita lihat benda merah ini dia relaksasinya sangat cepat ya. Yang ini memerlukan waktu yang lama untuk relaksasi. Nih, benda ini relaksasi contohnya misalnya yang cepat itu benda misalnya benda-benda yang ada di air, di lemak, ya ini adalah di otot misalnya, di otot atau di benda mana lah gitu ya. Nah, kita katakan seperti itu. Oke, nah ini apa relaksasi cepat, ini lambat, nah gitu ya. Ini waktu. Nah, ini waktu. Nah, kalau itu udah pasti waktu, gitu ya. Oke, coba dilihat fenomena yang ada. Kalau ini saya tarik garis, ini saya tarik garis, ya. Oke, ini saya tarik garis. Coba Bapak Ibu perhatikan. Ini ada kurva, ini ada titik. Nah, titik, oke. Nah, Pak Heru tarik garis lagi ke sini. Oke, ini juga ada titik. Pak Heru tarik garis lagi ke sini. Oke, nah ini ada titik, ya. Pak Heru tarik garis ke sini. Semuanya Pak Heru yang ada titik-titik, Pak Heru tarik garis. Oke, ini, aduh, harusnya ini gambarnya agak digeser sedikit. Oke lah, nggak apa-apa lah. Ini ada ke sini. Oke, misalnya, oke, seperti ini, ya. Coba dilihat, dilihat.
fenomena apa yang Bapak Ibu bisa terangkan dari dua objek benda dari ada dua kurva yang berbeda? Bisa nggak dijelaskan? Halo? Jadi ini 1, 2. Ini 1, 2. Bisa? Halo? Silakan. Benda yang warna merah membutuhkan waktu yang lebih Oke, lebih cepat. Nah. Terus sedangkan benda efeknya? yang warna Oke, begitu. Tapi efeknya ini taruhlah kita katakan A. Oke, ini kurva B. Nah, oke, nah gitu. Benda merah, kurva A gimana? Benda hijau, kurva B gimana? Semakin panjang waktunya, semakin tinggi derajat keabuannya. Terus yang merah? Halo? Yang B itu mewakili apa, Pak? Kurva yang B. Kita lihat. Ya. Terus ini kan kaitannya dengan kurvanya nih. Ini kurva, ini gambar nih. Gambar, ceritain aja gambar, ada gambar nih kurva. Misalnya kita katakan dari terang ke gelap lah ya. Oke, ini misalnya terang. Nah, makin ke atas makin gelap. Wah, habis terang lebih gelap kebalik. Oke, ya pokoknya ini ilustrasi aja supaya Bapak Ibu paham gitu ya. Jadi ini hanya sekedar kita bermain-main gitu ya kayak tadi. Ya. Tapi bermain-main bisa dibuktikan dengan cara ilmiah. Gitu. Oke, gimana? Yang merah? Semakin panjang waktunya, perbedaannya semakin sedikit perbedaannya. Oke, terus ya terus. Gitu. Ada Yang merah, uh, yang merah waktunya sedikit, gambarnya lebih terang. Yang hijau waktunya lama, gambarnya lebih gelap. gitu ya. Bapak Ibu, ini kan saya udah gambar nih. Ada dua kurva nih, kurva A, ada kurva B. Ingat kan di MRI ada dua kurva gini kan? Iya Pak, Pak, ada dua. Ada dua. Cuma nanti PR-nya Anda cari mana T1, mana T2 ya, gitu ya. T1 yang ke atas, T2 yang ke bawah. Ya, dicoba. Terang lah ini, terang ke gelap. Oke. Harusnya saya taruh merahnya nggak di sini ya supaya ekstrim gitu ya, gambarnya begini gitu ya. Nah, makanya saya bilang agak dekat, tadi saya bilang nih, waduh salah Pak Heru gambarnya, harusnya gambarnya di sini nih gambarnya di sini. Ya. Udah mulai ngerti ya, atau di sini dah nih supaya ya, jadi supaya kelihatan ekstrimnya maksudnya. Nah di sini nih.
Oke, kelihatan ekstrimnya gitu ya. Kelihatan ekstrimnya gitu ya. Jadi supaya Bapak Ibu semuanya memahami bahwa itu ada fenomena seperti itu dalam MRI. Nah, seperti ini. Akan kelihatan nih sekarang ada ekstrim di sini, biru sama hijau sini gitu ya. Nah, kita artinya gini. Ada dua fenomena penggambaran merah ini ya. Pada perilaku A di sini, perilaku A di sini, maka gambaran merah ini relatif lebih terang. Nah, pada perilaku B di mana waktunya lebih cepat daripada hijau, maka gambarannya gelap. Jadi dalam presentasi merah ini bisa ditampilkan terang dan gelap. Nah, gitu ya. Nah, pada kedudukan warna hijau hijau ini bisa ditampilkan dari perlakuan grafik A ini, dia adalah terang, tapi nilainya nanti kita lihat lebih rendah daripada terangnya lebih rendah daripada ini, dan bisa ditampilkan dalam keadaan gelap. Nah, jadi semua benda di MRI itu ada dua pencitraan, ada dua warna, kecuali nanti kalau ada permainan flip angel lagi. Ini flip angel yang hanya kita perlakukan pada kedudukan misalnya pas satu posisi 90 derajat, tetapi kalau ada nanti ditambah lagi ya dengan menambahkan penambahan waktunya gitu kan. Nah, nanti dia akan bergeser lagi. Jadi bisa ada nanti gambaran yang berubah dari gambaran kedudukan ini. Nah, seperti itu. Jadi ini gambaran ini, grafik inilah yang menentukan ini kan berapa persen nanti terjadinya decay, terjadinya pelemahan daripada proton akibat relaksasi tadi ya. Jadi dari kemudian dia posisinya posisinya searah daripada medan magnet atau sumbu MZ, kemudian diberikan frekuensi, dia berada di posisi mana, maka dengan waktu yang singkat ini ada dua fenomena ini. Dengan grafik A dia akan menghasilkan, tetapi dengan grafik ini dia akan menampilkan ini pada waktu yang lebih cepat daripada objek yang hijau. Nah, seperti itu ya. Seperti itu, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Tapi tadi mudah-mudahan bisa dipahami walaupun agak sedikit agak bingung gitu ya. Maksudnya kita akan coba ngebahas nanti ke ya. Nah, ini ya ada relaksasi transversal atau yang kita kenal sebagai T2 ya. Ini sesaat setelah pemberian radiofrekuensi proton akan mengalami fase koheren. Jadi satu arah yang sama, semuanya itu melakukan tereksitasi dalam arah sumbu MX atau sumbu MY. Ya, karena kalau kita main 3 dimensi, atasnya adalah Z, bawahnya adalah X dan Y. Jadi dia bermain di area MX dan area MY gitu ya. Selanjutnya pergerakan proton ini akan melemah ya, terjadi proses decaying itu karena dia tadi intinya ketika dia diberikan energi dia bisa anak-anak diberikan makan bisa lari kemana-mana, ujung-ujungnya dia akan balik lagi ya, lapar dia akan balik lagi. Nah, proses ini adalah proses decay ya, jadi itu sudah sunatullah. Jadi semua benda ketika diberikan perlakuan ya, baik elektron ya, elektron diberikan perlakuan ditembak oleh sinar X ya, elektron itu terjadi eksitasi, terjadi Bremse terlalu, terjadi apa, tapi ujung-ujungnya dia akan kembali lagi. Nah, kembali lagi ini melepaskan ciri khusus ya. Ciri khususnya apa? Itu berupa kalau dia dari transisi elektron dia akan melepaskan energi dari kulit apa ke kulit apa ya. Misalnya dia dari 3 masuk ke 2, dari kulit dengan 3 elektron volt masuk ke 2 elektron volt, maka dia akan melepaskan karakteristik 1 elektron volt. Nah, begitu juga ketika proton ya,
tadi semua proton masuk plug gitu kan, kemudian dia saling memberikan energi satu sama lain. Nah, ini juga dia akan melepaskan energinya. Nah, pelepasan energi inilah yang menjadikan karakteristik, nah kita katakan sebagai defasing, nah karakteristik dari suatu voxel, ya karakteristik dari suatu voxel. Nah, jadi kalau kita sudah bicara karakteristik dari suatu voxel, nah penggambaran di citra itu tergantung daripada rapatnya suatu objek, ketebalan suatu objek gitu ya. Jadi semakin rapat ya suatu objek, maka dibandingkan kalau misalnya kita ada objek itu ada hidrogen ada di cairan, hidrogen ada di di gas gitu ya, itu lebih cepat gitu ya, lebih cepat terjadinya relaksasi dibandingkan hidrogen yang adanya di bentuk padetan gitu ya, nah, gitu. Atau jumlahnya juga berpengaruh gitu ya, jumlah daripada hidrogennya. Jadi ditentukan daripada nomor atom suatu objek. Kalau di sini kita bicara hanya hidrogen saja, berarti karakteristik daripada bendanya, kerapatan benda gitu ya. Nah, proses ini disebut dengan spin-spin relaxation ya, atau relaksasi transversal. Waktu relaksasi adalah atau T2 di sini mempunyai decaying 37% dari keadaan awal. Nah, ini kalau kita lihat 37% ini dari mana? Kalau T-nya ini sama dengan T2, ini kalau kita maka di sini M0 E kali min 1 di sini ya T2, nanti kita dapatkan sama dengan adalah di sini 37% M0, 30% dari mula-mula. Nah, itu ya dari sini ya. Nah, ini juga didapat dari mana? Dari diferensial MXY per T per waktu ya dikali MXY kali DT ya, diferensial terhadap waktu, perubahan terhadap waktu. Kalau kita diferensial kita turunkan ya jadi perubahan magnet dengan perubahan daripada proton dalam arah sumbu X berubah ke perubahan proton dalam arah sumbu X tergantung kepada perubahan waktunya DT. Nah, nanti kalau kita sederhanakan persamaan diferensialnya, kita akan mendapatkan nilai T2 sama dengan M0 E min T per T2 ini. Nah, ini kalau kita masukkan bahwa T2 T waktu ini sama dengan T2, maka dia akan mendapatkan nilai 37%. Nah, nanti kita dibuktikan aja, dicoba ya, nanti dicoba di rumah kita akan dapatkan seperti ini. Oke. Nah, ini sekarang relaksasi longitudinal ya, atau T1 yang tadi adalah T2. Nih, setelah mengalami defase tadi dan kembali ke MXY, atom akan membuang sisa energinya. Nah, tadi saya katakan spin lattice ya. Jadi kita sudah bermain dalam keadaan struktur suatu atom ya. Jadi kita bermain ke material ya, ke material atom. Nah, ini terjadi di sini relaksasi longitudinal. Jadi kembali ke MZ. Ya, tadi kan baru pembagiannya di arah pertama dalam satu koheren, dalam satu arah. Ya, ingat tadi semua proton itu bukan berarti semuanya arah dalam satu, tetapi secara vektor dijumlahkan itu mengarah ke dalam satu arah. Jadi yang tadi tebal harusnya kan tipis. Tebal itu menyatakan ya, panah tebal itu menyatakan itu adalah gabungan beberapa proton. Ya, jadi kalau satu proton kan garis kecil gitu ya. Jadi itu udah gabungan beberapa proton dijumlah secara vektor, oh arahnya seperti itu. Ya, karena ini banyak sekali proton yang ada, masing-masing saling membagi ya, membagi energinya dalam bentuk spin ya, masing-masing kan berputar saling melemahkan. Nah, akhirnya saling melemahkan itu saling menjauh satu sama lain. Akhirnya ketika kesetimbangan terjadi ya udah dia nggak bisa kemana, karena ada medan magnet ya, karena ada medan magnet utama, harusnya kalau nggak ada medan magnet ya udah begitu aja dia semuanya ya random begitu udah ya. Tadi kalau kita perlakukan plek ya, kemudian dari radio frekuensi kita off ya, plek dia akan membagi ya udah diam saja, tapi dia sudah berpencar kalau dihitung itu adalah 0 ya, dihitung adalah 0. Ya, tapi kan energinya tadi sudah diberikan, karena ketika proses pelepasan itu dia sudah melepaskan energi. Nah, karena ada medan magnet tadi, medan magnet inilah yang akhirnya dia punya tanggung jawab untuk kembali ke rumah, ya.
Karena ada medan magnet, dia punya tanggung jawab untuk kembali ke rumah. Nah, ketika dia kembali ke rumah, seseorang dari blok M balik lagi ke blok E, dari blok M balik lagi ke atro, maka ada energi yang harus dilepaskan. Nggak mungkin dia benda yang bergerak kembali ke posisi semula nggak lepasin energi, nggak mungkin. Ya, dalam konsep fisika benda bergerak itu rubah posisi dalam ukuran mili saja itu sudah harus ada energi yang dilepaskan atau energi yang dibutuhkan untuk bergerak. Kembalinya lagi ada energi yang dilepaskan dari energi yang dibutuhkan, karena itu konsepnya adalah konsep keseimbangan awal. Kalau dia punya dua energi dalam bentuk dua elektron volt, dia balik dikasih energi lebih, saya akan makan dari 2, saya dapat supply 4 elektron volt. Nah, 4 elektron volt ini karena saya tadi 2, saya udah punya 4, saya jatuh ke bawah, bergerak. Karena apa? Punya lebih. Karena kan tadi saya ikut manut orang tua, manut B0, karena saya energi cuma 2, ikut aja gitu kan. Tetapi ketika saya dikasih makan, tambah lagi, ya 3 elektron volt, saya punya 5. Oh, saya hura-hura, 5 saya jatuh ke bawah, plok, ya. Artinya saya bermain dengan 5 elektron volt. Nah, ini saling memberikan, akhirnya saling melepaskan satu sama lain, sisa energinya itu tinggal 3 elektron volt ya, atau tinggal misalnya dari 5 dipakai tinggal 1 saling spin tadi, tinggal 4 elektron volt. Nah, 4 elektron. Jadi satunya itu sudah dilepaskan untuk saling memberi tadi. Nah, yang dilepaskan ini sudah ditangkap oleh suatu antena. Nah, tinggal karena dia punya punya medan magnet, dia punya tanggung jawab balik ke rumah. Balik ke rumah dari 4 tadi, balik ke rumahnya itu harus 2. Rumahnya itu diisi harus 2, nggak mungkin 4. Ya, dari mana ceritanya 4? Dia akan melawan terus. Nah, supaya dia kembali ke rumah searah medan magnet karena asalnya adalah 2, maka yang 4 tadi dia lepaskan lagi. Dia lepaskan dalam bentuk tadi perputaran berjalan dia lepaskan satu demi satu dalam bentuk decay tadi, ya. Jadi dari sebanyak 63%, kalau yang tadinya adalah 37% dilepaskan. Nah, 63% ini. Nah, gitu kan. Tadi 2 dilepaskan. Kembalinya adalah ke posisi semula 2 lagi. Diberikan lagi, masuk lagi 5, balik lagi, begitu lagi. 1 dia berikan, naik lagi, dia melepaskan 2. Terus gitu. Nah, setiap voxel ini berbeda-beda gitu. Berbeda-beda, ada yang dilepaskannya hanya 0,5, yang satunya 63%-nya sisanya dilepaskan berapa gitu kan. Nah, seperti itu. Terus terjadi. Nah, bisa juga disuapinnya enggak diberikan 3 ya, dari 2 ditambah 3 jadi 5, enggak. Saya suapin kan ditambahkan tadi 6, harusnya 3 ditambahkan 6. Maka yang tadi 2 ditambahkan 6 misalnya jadi 8. Kalau 8 itu mainnya lebih jauh lagi. Kalau tadi saya kasih 3 elektron volt sampai blok M, saya kasih 6 elektron volt, sampai Sriwijaya, sampai jauh jalannya. Artinya apa? Flip angel yang dibuat lebih besar lagi. Nah, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Halo? Bisa ya? Oke. Jadi itu yang bisa Pak Heru sampaikan, udah maghrib di sini ya. Jadi Pak Heru pulang malam lagi apa-apa ya untuk berbagi ilmu. Minggu depan ya Pak Heru kemungkinan enggak ya, nanti Pak lihat ya apa dari luar. Tapi kalau Pak Arif bisa memberikan ke kita semua, berikan Pak Arif videonya tolong. Kalau Pak Heru nggak bisa ngedampingin, nanti videonya aja di share ke kita, atau hari apa ditentukan aja ke teman-teman. Pak Heru hanya ngelihat videonya nanti untuk Pak Arif, poin nilai udah kita kasih ya, karena nanti semuanya kita bagi penugasan atau nanti ada penugasan udah cukup. Gitu ya Pak Arif ya? Ya, insya Allah Pak. Ya, jadi nanti video presentasi gini ya, kan ini direkam, itu di share aja videonya, kasih ke saya. Kalau saya nggak, syukur-syukur saya bisa gabung supaya kalau ada pertanyaan atau apa, mudah-mudahan bisa bantu menjawab. Kalau nggak menjawab, saya serahkan ke yang ahlinya. Karena kalau sudah masuk ke teknik pemeriksaan, waduh, ya Pak Heru diajak Pak Heru ikut saya yuk kemana. Kalau CT scan, Pak Heru dulu pernah belajar CT scan ya, pernah hand on gitu ya CT scan. Tapi kalau MRI terus terang Pak Heru hanya ngelihat aja gitu ya, ngelihat. Tapi kalau belajar NMR-nya,
emang udah itu kita diajarkan dulu waktu diajarkan dan praktek. NMR-nya kecil ya, kayak ukuran biskuit koilnya itu kayak magnetnya itu kayak ukuran biskuit Roma ya, biskuit yang bulat tuh, kaleng yang bulat di situ. Jadi ada lubang, nah di situ kita masukin wortel nah Pak Heru itu praktek. Tapi kalau MRI yang seperti yang Bapak Ibu kenal ini ya, jadi makanya Pak Heru hanya ngebahas dari segi fisikanya aja, tapi kalau dari segi tekniknya pusing juga ya Pak Heru nerangin gitu ya. Bapak Ibu lebih paham lah. Jadi nanti kalau ke rumah sakit justru saya belajar ya, gimana sih cara ngambil abdomen gitu ya, kepala gimana. Nah, saya belajar ke Bapak Ibu. Tapi dari segi fisikanya Pak Heru paham lah, insya Allah Pak Heru bisa jelaskan. Baik ya semuanya, jaga kesehatan sekali lagi ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya, ilmunya ya, kita saling share, saling berbagi ya. Nanti minggu depan mudah-mudahan Pak Arif bisa menjelaskan tentang gradien ya, karena memang coachingnya di gradien dan di coil ya, untuk tadi membuat proton-proton tadi dari posisi B0 berubah gitu ya, itu kalau nggak ada gradiennya itu, nggak ada coilnya itu sampai botak tuh gambarannya ya, artinya blur gitu ya, nggak ada gitu ya, karena frekuensinya ada di situ. Baik ya Bapak Ibu semuanya ya, jaga kesehatan. Pak Heru akhiri aja semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Heru. Jaga kesehatan. Terima kasih Pak.